Selamat datang di Museum Lukisan Sidik Jari, sebuah destinasi unik di Denpasar, Bali, di mana setiap goresan karya seni diciptakan tanpa kuas, melainkan hanya dengan jari telunjuk. Museum ini menyajikan keindahan seni yang memukau, menggunakan teknik pointillisme, di mana pelukis dengan sabar menotolkan cat warna ke kanvas, menciptakan pola-pola yang begitu detail dan indah. Didirikan oleh I Gusti Ngurah Gede Pemecutan, seorang seniman visioner. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1994. Perjalanan seni beliau dimulai sejak masih kecil, terinspirasi dari para seniman di sekitar rumahnya. Kita sukses banget sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Tribun Bali. Mungkin pertama-tama bisa diperkenalkan untuk namanya Bapak dan usianya ya Pak. Saya kelahiran tahun 1935. Kemudian tapi untuk administrasi di sekolah itu dipermudah lagi tahun 36. Ada Bapak siranya namanya Pak? I Gusti Ngurah Gede Pemecutan. Itu tahun berapa sih Pak Bapak mulai melukis lukisan jari? Kalau mulai melukis, senang melukis itu sudah kelas 4 SD di sekolah ya. Karena di sekolah itu saya punya biji melukis itu bagus dan disayang oleh gurunya karena bisa melukis. Gitu kan. Terus kok bisa Pak melukis pakai jari nih Pak? Kenapa nggak pakai kuas? Masih jauh sekali. Kemudian melukis kan gitu sampai apa namanya. Nah, pada waktu muda saya kan belum berani tanya atau bagaimana belajar dengan orang lain kan gitu. Saya senangnya ya melukis di majalah-majalah, dari koran, di contek-contek kan gitu. Ya, apa yang kelihatan di sana. Tapi kemudian pada suatu saat itu pelukis yang sekarang yang saya pakai toko buku Togamas itu sebenarnya itu rumah pelukis dari Lawan, Malang. Mereka pelukis-pelukis seberang pada waktu itu, tahun-tahun itu banyak yang datang ke Bali itu ngobjek kan gitu, Afandi, Rusli Tua dan banyak. Jadi mereka pelukis-pelukis pendatang itu ngumpul-ngumpul biasanya di rumah pelukis ini. Ini Bambang Sugeng namanya pelukis yang punya rumah. Dan pada saat itu saya masih muda. Itu tidak berani tanya, biasanya hanya ngincang, ngintip-ngintip aja di sebelah jendelanya. Dengar mereka saling kritik, saling ketawa di sana. Mereka di sanalah ada kata-kata di antara mereka itu berbicara. Kalau memang mau jadi pelukis, tak boleh begini saling tiru-tiru, saling kopi. Nah, harus punya jati diri sendiri, karena punya corak sendiri. Begitu anunya kata-kata mereka. Kata-kata itulah yang teringat saya bagaimana caranya saya mencari identitas pribadi. Nah, mulai dari saat itu saya berpikir bagaimana caranya sampai bisa melukis dengan jati diri sendiri itu. Nah, akhirnya lah kok dapat gitu. Baru dapat lukisan jari nih Pak. Ya, ya begitu anunya. Jadi saya terus berusaha bagaimana caranya supaya saya punya gaya sendiri. Nah, kini pada suatu saat ada seorang kawan dari daerah timur sini. Saya sering di sini
katakanlah berkunjung kemari, kenal dengan dia kan gitu. Kemudian saya diajak untuk melukis. Pada waktu itu saya sudah punya studio di Kuta. Oh, di Kuta. Ya, di Kuta kan ada kelenteng Cina itu. Di sebelah itulah studio saya dulu. Di sebelah jalan. Di sana lah. Saya ketemu dengan kawan ini, saya diajak melukis. Dia minta di Kuta. Nah, yuk ke pantai, yuk dibuat pantai Kuta. Kemudian dia tunjukkan juga lukisan yang dia bawa sebagai contoh. Itu dia tunjukkan pada saya tidak boleh mana. Ternyata lukisan yang dia pakai contoh itu lukisannya Pak Bambang Sugeng. Oh. Ya, bukan lukisan dia. Oh, ya, dia di pantai dia melukis, saya melukis. Dia orang memang tidak bisa melukis, itu belum bisa melukis. Bawa lukisan itu pura-pura. Ya, saya akhirnya, jadi dia tidak bisa melukis, minta pulang, ayo pulang. Saya pulang lah. Di sana, dari kuburan itu, tempat melukisnya itu ada kuburan, pura apa namanya itu, ada pura di sana. Ya, kita pulanglah dari sana. Dan kita pada waktu itu kan hanya pakai sepeda gayung, tapi lengkap dengan pompa kan gitu ya. Pulang. Dan pada zaman itu tidak ada rumah-rumah yang terkunci. Nah, dia minta saya mengikuti dia supaya saya mengikuti dia untuk mencari jalan luar, jalan ke Tuban Airport, jalan aspalnya. Kemudian dia itu jalan, kemudian saya ikuti dia. Tahu-tahu tidak jalan yang benar yang dicari, jadinya di halaman rumah orang jadinya. Oh, okay. Ya, rumahnya tak terkunci. Zaman-zaman itu kan orang aman. Tolong, kok di sini di rumah bukan jalan ini. Coba saya yang diikuti. Gantian, saya yang duluan, yang belakang. Tapi kemudian saya yang sialan. Sepeda saya kena paku. Oh, kena paku kompos. Ya, kompos. Jadi, kan kehabisan akal bawa pompa. Kita pompa. Habis pompa sebentar, habis lagi anginnya, lagi turun, lagi pompa. Kan terus begitu. Iya, ada kempes. Mencari jalan aspal ke airport. Kemudian dengan demikian saya yang begitu turun naik sepeda kompos lagi pompa kan gitu. Akhirnya sampai juga di jalan aspal. Dari jalan aspal tembusan itu sampai ke studio saya di kelenteng Cina itu kan lumayan berapa kilo itu. Yeah. Jadi teruslah naik turun pompa, naik turun. Tapi akhirnya sampai juga di kelenteng, di studio saya. Kemudian kita minum. Maunya saya demonstrasi kepada dia di hadapan dia, melukislah lagi. Ambil bahan apa di hadapan dia dan saya melukis. Kan orang tidak bisa melukis itu kan juga tidak berhasil. Yeah. Tidak berhasil. Saya juga demikian karena jengkel di olok-olok kan gitu jadinya. Ya, tidak bisa, dia minta pulang, saya kasih dia pulang. Begitu dia pulang, saya ambilkan pas lagi melukis. Ya, karena itu udah lukisnya pakai jari nih Pak? Oh, belum masih lukis biasa? Belum. Pakai kuas masih? Masih. Oh. Pakai kuas, masih jarinya kan masih jauh. Oh. Tuh, kuat lagi melukis.
sendirian. Kemudian pikir-pikir bagaimana caranya supaya bisa mempunyai ciri sendiri kan itu. Yang melukis, saya ambil kanvas, saya melukis lagi. Di sinilah kemudian ingat kepada pernah Afandi nonton Afandi melukis kan gitu dengan tangan. Saya karena gagal dari pantai dan gagal juga demonstrasi di hadapan kawan ini, lukisan yang saya sedang lukis itu saya rusak aja dengan tangan. Dan saya tinggalkan makan. Saya tinggal makan, habis makan saya kembali duduk di lukisan yang saya rusak itu. Pikir-pikir letak itu banyak bekas-bekas tangan itu yang memberikan dampak warna bagus, motif-motif ya tidak karuan lah, tapi abstrak. Orang diucap-ucap begitu saja. Kalau pikir-pikir kemudian kalau seluruhnya ini jangan dipakai kuas, kita pakai tangan. Barangkali kami jadi punya gaya, mungkin belum ada yang pakai kan gitu. Saya dengan demikian itu mempunyai pikiran. Saya mempunyai album Soekarno itu 3 album, ada 400 lukisan seluruh dunia. Saya kembali ke Puri Pemecutan. Saya lihat album yang saya miliki, apakah sudah ada? Ternyata belum ada. Barangkali ini nanti bisa jadi. Saya kembalilah ke Kuta, saya coba lagi itu. Pada akhirnya dari kumpulan koleksi itu tidak ada yang pakai begitu. Ya mungkin ini akan bisa jadi kan, apakah bisa lukisan apa ujung jari apa namanya kan. Sempat diajak nunggu pameran di hotel besar. Pameran. Ya, kawan tidak kawan. Pada satu saat saya kepingin mau saya kan sudah mengumpulin lukisan itu lukisan yang apa boleh pribadi bikin museum kan gitu jadinya. Saya sudah cita-cita bikin museum itu dari tahun 56. Tahun 56. Saya sempat di Malang sekolah. Di Malang. Ya, saya di Malang sekolah 6 tahun. Barangkali di sana itulah kemudian saya coba lagi apa yang akan bisa dibikin. Alhamdulillah saya coba dengan ini hanya janjian orang sudah itu baru langsung buat lukisan dari ini kok Pak? Ya itu maunya bikin museum ya. Museum. Tanya kemudian menghadap ke dinas pendidikan dan dinas kebudayaan itu, tanya kepada pimpinan beliau itu apakah boleh pribadi membuat museum. Apa sebenarnya museum itu Bu? Dari ibu yang kepala. Museum itu kan banyak gunanya untuk pameran, nyimpan barang, riuh persatuan. Dan sama itu, kalau demikian, boleh saya minta peraturan
bikin museum itu, maunya saya bikin museum. Operatorannya belum ada. Oh, belum ada. Bikin aja, nanti sesudah jadi baru kita bicara begitu. Saya tanya lagi apa boleh pasang papan nama Bu? Boleh saja. Nanti sesudahnya kita bicarakan. Ya kembalilah saya pula. Belilah triplek. Satu lebar triplek lah. Mulailah ngecat kan gitu. Bikin pelang nama. Ya, sudah itu kita pikir kemudian sesudah menulis lukisan apa ini di belakang. Lukisan apa? Lukisan telunjuk jari. Gak enak didengar juga. Kemudian ingat kepada stempel surat itu kan ada dengan stempel ujung jari. Letakkan saja lukisan ujung jari. Enggak benar juga. Ujung jari, ingat kepada ujung jari demikian itu stempel sidik jari. Ketemulah kalau lukisan sidik jari, gampang, enak juga didengar. Saya jadikanlah papan pertama Museum Lukisan Sidik Jari dengan nama Museum Lukisan Sidik Jari. Jadilah papan pertama. Nika udah sampun Bapak mekarya lukisan sidik jari, Pak? Baru papannya saja. Tapi lukisannya belum? Lukisannya kan menyusul itu. Apa yang disebut oleh papan itu kan itu yang saya ikuti. Itu jadilah dia. Terus kapan Bapak bikin lukisan pertama dengan sidik jari nih, Pak? Ada bukunya, ada hisap kan. Ada lihat di studio saya baru lihat apa maunya. Yang semua terbukti dan semua ada catatannya ada. Tidak ada yang bohong-bohongan itulah. Berarti dari Bapak bikin pelang lukisan museum lukisan sidik jari Niko, baru setelah itu Bapak mekarya lukisan sidik jari Niko, Pak? Iya. Terus sekarang masih Pak lukis, Pak, lukis sidik jari? Dari tahun 2010 udah sakit begini gimana? Itu 2010 tadi. 2010 itu dalam 1 tahun saya operasi sampai 7 kali. Karena sering operasi mungkin obat biusnya nyambung terlalu dekat menyebabkan kalau obat bius itu kan mati rasa. Beginilah jadinya. Tapi nggak ada yang menurunkan, Pak, lukisan sidik jari ini ke anaknya Bapak, Tenten, atau ke cucu gitu? Ada yang... Mungkin yang kepingin banyak, tapi belum ada yang jadi. Jadi ini anak-anak yang belajar les melukis di sini, dia mau bikin sidik jari itu. Begitu jadinya. Berarti nggak ada yang melanjutkan lagi, Pak, Niki? Lukisan sidik jari Niki? Belum betul. Ya sekedar sidik jari itu kan sidik jari. Sidik jari, cuman untuk mencari seninya kan kurang lagi. Belum ada di tempat itu. Nanti yang baca di sana, Pak. Yesus ngapain banget nih, Pak, waktunya. Sebuah nasihat yang selalu teringat olehnya. Untuk menjadi pelukis tidak boleh saling meniru. Setiap seniman harus memiliki jati diri dan corak sendiri. Perjalanan menemukan teknik sidik jari dimulai ketika beliau marah karena kecurangan seorang tamu yang melukis bersamanya.
I Gusti Ngurah merusak lukisan dengan jari jemarinya. Dari sana, ia melihat potensi baru, sebuah teknik lukisan sidik jari yang kini menjadi identitasnya. Tak hanya sebagai museum, tempat ini juga menjadi tempat pendidikan, seperti PAUD, melukis, tari, dan tabuh. Memberi ruang bagi generasi muda untuk belajar kreativitas dan jati diri. Tidak hanya sampai di situ, karya lukisan sidik jari ini juga mendapat pengakuan internasional. Museum Lukisan Sidik Jari telah meraih penghargaan dari berbagai negara, seperti UK, Amerika, Jepang, dan Indonesia. Bagi kalian yang sedang berada di Bali, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Museum Lukisan Sidik Jari ini, berlokasi di Jalan Hayamuruk dan Pasar Bali. Temukan sentuhan personal di setiap karya seni yang penuh dengan cerita dan inspirasi. Museum ini bukan sekedar tempat pameran, tapi juga pengalaman untuk menyelami dedikasi, inovasi, dan identitas seorang seniman sejati. Museum Lukisan Sidik Jari, tempat di mana setiap titik menciptakan sebuah cerita. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.